kabarnya siang hari ini Pak? Pusing saya. Pak ini mohon maaf mengganggu waktunya Pak dari sebentar ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang lagi ada jam? Bentar lagi ada ngajar. Ya saya mohon ya waktunya Pak dari sebentar gitu. Pengen ngobrol gitu sama Pak Daris gitu. Karena saya sama rekan guru matematika gitu ya. Ya ini sharing gitu, ini sharing dengan Pak Darwis gitu. Dan juga saya ingin coba gitu ya menggali gitu ya banyak kelebihan dari Pak Darwis gitu, ataupun nanti jika ada kendala ingin saling berbagi gitu ya Pak ya. Pak Darwis nanti mau ngajar kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Putra atau putri Pak? Putra. Kelas 7 putra. Ya, ini luar biasa ya Pak ya kalau ngajar kelas 7 putra gitu. Saya udah kalau ngajar kelas 8 yang putra itu ya harus siap tenaga, harus siap kreatif ya Pak ya. Jadi itu kelas 7 putra ini kan ada 2 kelas. Yang kelas tur sama kelas JS. Beda banget. Apa namanya, keunikannya beda-beda. Suasana kelasnya gitu ya. Suasana kelasnya sama menerima pelajaran juga. Tur sama JS agak beda jauh di sini. Gitu aja sih, masih gimana nih. Kendala selama pembelajaran Pak Daris lebih sering ditemui di kelas tur atau di kelas JS? Kalau kebanyakan sih kelas JS ya. Saya nanya ke beberapa guru, terutama guru-guru eksak, guru IPA gitu. Ya kelas tur sama JS ini nangkepnya itu cepet yang tur. Apa di situ metode belajar juga mereka juga beda-beda. Kelas tur itu cepat dia menangkap materi, tapi kalau kelas JS ini apa ya, perlu di stimulus dulu, kasih stimulus dulu, dicontohin dulu bagaimana dulu. Nah itu yang masih bingung sih untuk kelas JS ini. Jadi dari kendala itu apa yang biasanya sudah Pak Daris lakukan? Waktu itu saya pernah sesekali apa namanya games melalui pembelajaran kayak quizzes. Nah itu mereka suka quizzes, cuma kan nggak selalu pakai quizzes terus. Mereka suka yang berbau eksperimen atau lapangan. Cuma kan kita kalau matematika ini kan lebih banyak di papan tulis ya. Nah saya aduh gimana ya cara ini saya bingung. Jadi tujuan pembelajaran yang bagaimana, yang ke arah mana yang ingin Pak Daris kembangkan lagi di kelas 7 JS ini? Pinginnya sih yang kepada anak itu interaktif sih ya. Interaktif, mereka menemukan sendiri, itu yang pinginnya. Cuma masalahnya kalau memang interaktif itu kan apa ya? Ya kudu kitanya dulu yang berlatih gitu. Cari referensi bagaimana cara media interaktif pembelajaran matematika itu. Kalau tadi anak supaya lebih interaktif gitu kalau misalkan di sekarang ini di pembelajaran matematika sendiri biasanya porsi gitu ya, porsi keaktifan mereka itu sudah seberapa Pak? Kalau yang JS sih ya sedikit-sedikit ya, cuman masih belum apa ya, kepada harapan kita masih belum sih. Tapi ya dikit-dikit mereka tuh sudah mulai menerima, karena kan sifat mereka yang SD itu kan kelas 7 itu ada aja yang dia. Nah kalau berarti kan untuk anak yang lebih interaktif lagi gitu, strategi pembelajaran apa yang akan coba Pak Daris terapkan di pembelajaran selanjutnya? Saya itu mau coba sebenarnya yang lagi saya pelajari kan ini apa namanya pembelajaran berbasis AR ya, augmented reality. Nah itu kan apa namanya, mereka tuh jadi aktif melihat sesuatu matematika yang awalnya abstrak jadi lebih nyata kan dengan
dengan AE itu. Mungkin itu mereka bisa lebih terbangun ya ininya ya, kesadaran dalam belajarnya sih. Perangkat dan segala sesuatu yang diperlukan sudah tersedia Bapak? Belum sih, baru pakai HP sendiri. Paling kalau aplikasi pakai web. Kan nanti kalau misal sesekali mereka bisa membawa HP, install ini ya, apa namanya, aplikasinya bisa. Presentasi apa yang menjadi kelompoknya, apa yang menjadi ciri khas kelompoknya. Yang kedua, silakan disambut sama kelompok lain. Maksimal 2 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan akan saya kasih bintang. Bintang itulah yang akan saya buat nilai. Nanti akan saya konversi kepada nilai. Oke? Sampai sini paham? Semakin banyak bintangnya, bukan semakin pusing ya, tapi semakin banyak nilainya. Jelas sampai sini? Rebut-rebutan ngambil pertanyaan atau menjawab pertanyaan ketika pembicara belum nggak bisa menjawab, itu juga masuk. Saya kasih poin bintang. Jelas? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kita mulai ya. Mau kita shuffle atau mau dari urut? Urut ya. Kita awali kegiatan presentasi dengan lafal basmalah. Silakan adatnya ya, adat dalam mendengarkan ketika ada orang yang presentasi ya. Ada apa? Di dalam. Iya. Oh, di dalam banget ya Pak? Tadi langsung ambil. Ya, Tony sama Lukman ya. Di dalam banget. Yuk, silakan presentasi dari titik pusat. Nanti kelompok yang lain silakan bertanya apapun terkait dengan kelompoknya. Ya, titik pusat silakan berbicara. Waktunya tidak lama-lama ya, hanya 3 menit. Ya. Yang lain siapkan pertanyaan kalau ada yang perlu ditanyakan. Ayo ditanyain. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok titik pusat akan menjelaskan Yang lain silakan akan disimak. menjelaskan pengertian lingkaran pada titik pusat. Titik pusat adalah lingkaran adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran titik. Titik ini jaraknya sama dengan semua titik pada keliling lingkaran. Gambarnya mana? Tunjukkan gambarnya. Gambarnya kasih tahu gambarnya. Ini gambarnya. Kedengaran nggak? Presentasi teman kalian kedengaran nggak? Coba diulangi. Yang keras. Lingkaran pada titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Titik ini jaraknya sama dengan semua titik pada keliling lingkaran. Sekian presentasi dari kami. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah Akbar. Silakan bertanya. Satu. Kelompok apa? Busur. Satu lagi. Tidak ada. Yuk. Yang lain kan? Mau nanya Tony? Ayo tanya. Apa fungsi titik pusat lingkaran? Apa fungsi titik pusat lingkaran? Kan ditanya. Oh, serem amat ya.
ya bisa kamu kaitkan dengan benda-benda yang berhubungan dengan lingkaran. Yang seperti jam, seperti bola. Bola, terus Apa ya? bulat fungsinya apa titik pusat itu? Menandai Lihat juga. Boleh kan? Boleh lah. Gak boleh lah. Kasih penjelasan lagi. Kok nggak ada yang bisa? 2pi. R itu apa? Radius. R itu radius. Oh. Terus? C itu apa? C itu keliling. Oke, terus? Ada pi. Oke. Rumus R sama dengan C per 2pi, dengan R-nya adalah radius. Itu jawaban untuk Fatih ya? Terus untuk Demian, gunanya fungsi jari-jari. Waduh, ini kurang dimintanya ini kayak gini nih. Fungsi. Enggak fungsinya ini dibayangin aja. Oh iya. Bisa? Hah? Tapi kita hanya terus jawabnya gimana, Pak? Baca sampaikan kalau nggak ada Luis. Nggak ada. Kalau fungsinya mana? Nggak ada fungsi, Pak. Dalam benda juga boleh, nah. Maksudnya jari-jari itu nggak mesti lingkaran. Benda apa? Misalnya benda jam atau roda. Apa ya? Kalau bola bukan dia bukan lingkaran ya, nah. Dia bulat. Kalau lingkaran itu dia cuma 2 dimensi. Koin ya? Koin, ya. Oke, ini pengertiannya ya. Pengertiannya ya. Fungsinya. Oh, fungsinya. Apa lah? Apa? Nanya. Oke lah. Ya, cukup. Fungsinya apa? Menghubungkan titik pusat bola dengan satu titik pada permukaan bola. Oke, nggak ada bola. Ya, bisa. Jari-jari bisa. Dia menghubungkan titik pusat dengan apa namanya? Dengan tadi? Dengan Ruas lingkaran. titik pada keliling. Ya, bisa. Atau fungsi yang lain dalam benda nyata gimana jari-jari? Misal ban sepeda. Apa fungsi jari-jari yang kalian ketahui? Untuk menahan bobot, betul. Tadi bukan memegang. Tujuh jari-jari memegang. Nanti kamu ambil jari-jari itu pentingkan megang itu. Iya, itu jari tangan ya. Benar. Nah, kalau dalam roda dia fungsinya untuk lebih menguatkan massa yang di apa namanya? Yang menjadi beban dalam roda. Boleh. Atau secara pengertian juga boleh. Dia menghubungkan antara titik pusat dengan suatu titik di lingkaran. Jadi ini lingkaran. Nah, kalian boleh. Ini jari-jari. Ya kan? Boleh juga kalian ke sini. Sama. Ukurannya jari-jari itu ukurannya sama nggak? Sama. Dah? Sampai sini cukup. Sekarang ke rumus jari-jari. Apakah ini rumus jari-jari? Ya. R ini jari-jari apa radius?
beda, jari-jari sama radius beda. Kalian pernah dengar nggak waktu di Google Map? Radius 100 meter misalnya. Radius 100 meter kalian tahu nggak? Tahu nggak? Ini nggak sih Pak? Tapi pernah. Iya itu radius bener Pak. Iya. Berarti dia 100 meternya semua 100 meter ya? Iya benar. Kalau untuk pembelajaran matematika, untuk R ini kita nggak pakai ini ya, ini kehebatan. Ini kehebatan. Ini pakai R sama dengan setengah dikali D. R-nya jari-jari. Fungsinya dari diameter. D itu adalah diameter. Bukan dia itu namanya meter bukan diameter. Nah untuk matematika kita pakai ini ya. Kalau ini belum dulu ya. Belum dulu ya saya. Oke. Ya jelas ya. Siapa tadi? Demian apa tadi Demian? Tali busur. Apa tadi? Apa? Titik pusat. Titik pusat. Tadi apa tadi? Apa tema? Juring. Apa tema? Saya. Saya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disimak pada dalam presentasi. Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Rumus diameter 2 kali jari-jari dalam kurung D bagi 2R, di mana R adalah jari-jari lingkaran. Gambarnya seperti ini guys. Tuh gambarnya. Ini gambar diameter, boleh kalau bisa nggak kelihatan boleh ke sana. Oke. Jika Demokrat mau pertanyaan, Boleh. Oh, siapa lagi? Oke, Rahmat. Ayo, baik kemana Rahmat? Ini nggak usah nanya nih. Sabar. Ya, gimana? Bagaimana mencari diameter pada lingkaran? tinggal mainkan sudut lingkaran. Mencari diameter dalam bentuk rumus atau dalam bentuk gambar? Berarti jawabnya boleh gambar, boleh rumus ya? Ya, Rahmat. Boleh nggak sih nggak selain fungsi diameter apa? Apa? Oh, versi gambarnya. Maksudnya gambar dalam dunia nyata? Oke. Pertanyaan kedua, gambar diameter dalam dunia nyata itu seperti apa? Boleh? Yuk, silakan jawab. Waktunya jangan lama-lama ya. Cepet aja. Aslinya apa? Ya, rumus, boleh rumus. Rumus diameter boleh disampaikan lagi. Apa tadi pertanyaannya? Ini yang Bagaimana tadi mencari diameter pada lingkaran? Boleh ditulis boleh nih. Nih tulis. Mencari diameter gimana? Rumusnya tadi ada. Boleh. kalau banyak tulis. Jawab ini. Baik. Ini untuk mencari rumus. Mencari rumus diameter itu ya 2 kali jari-jari. Jari-jari mana? Ada masalah? Nggak ada. Sekarang versi gambar dalam dunia nyata diameter itu kayak mana? Seperti pizza yang dipotong. Pizza yang dipotong.
dipotong. Iya. Terus. Oke, pizza yang dipotong. Kami dari menjelaskan pengertian dari tali busur. Tali busur, lingkaran tali busur adalah ruang garis lurus yang kedua titik ujungnya terletak pada besar lingkaran. Tali busur juga merupakan batas tembereng dalam juring lingkaran. Tali busur lingkaran dapat menghubungkan dua titik mana saja apa ini. Coba keliling. Rumus. Gambarnya, buktiin. Yang mana lo tali busur, garis yang mana? Ah, begini. Gitu loh. Kasih tahu. Ayam. Ya, tali busur itu yang ini. Ya, kasih tahu. Deketin. Ada yang minus, siapa tahu ada yang minus? Bener, garisnya Beda ini. Ya. Silakan ada pertanyaan. Waduh. Luas daerah juga. Apa Pak gini dong Pak? Ayo. Luas daerah yang Gimana sih? Tadi kok ya. Wih, bagus. Pak, saya takut, Pak. Jari-jari lingkaran. Jari lingkaran apa Bang? Meter lingkaran. Mana yang jauh mana? Pak, saya Cek betul ini ya. Ini apa, Pak? Nah, kalau suruh gambar, itu gambar lingkaran ya. Suruh gambar lingkaran dengan apa namanya? Ya, Surmayan apa Pak? Kalau pada Surminor apa? Gue ketawa. Tema tadi Mas. Gambar lingkaran yang sama ya, gambar itu silakan gambar lingkaran beserta unsur-unsur lingkarannya. Unsur-unsur gimana? Gambarnya gimana? Gambarnya apa ini? Emang segitu, gitu. Nggak tahu Pak. Tebuk kalau gini. Pak, gini bisa, Pak. Iya, Bu. Saya nggak bisa, Pak. Ini apa Pak namanya? Untuk ya, Pak. Di atas dulu ah. Di atas dulu ya. Teruskan dulu. Nggak kelihatan nanti di akhir, kelihatan di akhir. Soalnya saya acak. Pak, kali busur akan selesai malu. Ya Allah. Apa ya? Yang ini. Ya Allah, mau jadi kemenang. Kak. Ya, dua ini.
Option 1 ring, option 2 bingsur, option 3 temereng, option 4 langsung. Pak, usulnya nanti tapi Pak. Ini aja. Pak. Kita lihat nanti hasil akhirnya ya. Siapa ya? Temereng gimana, Pak? Temereng siapa? Temereng siapa? Nggak tahu Pak. Temereng siapa? Atas ya? Ya. Itu temereng. Hari Faiz lagi Faiz. Faiz ngapain Faiz? Siapa ini? Kok nggak kelihatan di lampu saya? Apa ya? Mana? Woi, yang sebut tinggal. Oh ini, Iqbal. Semua udah pinter, Dayu, betul banyak. Oh ini PB. Masih ngelak. Wih, Dayu, bener kan? Faiz, Dayu. Hebat Dayu ini, bisa ngalahin Iqbal ini. Dari ini siapa sih? Lagi. Dari ini siapa? Wih, lah yang lima, oi. Yang bar, Masa Imam Erik? Apa lagi? Saya tidak sabar. Ada ketiga, Lukman keempat. Wih, Ilham. Imam Erik. Wah, Ilham Erik. Gue saya nomor 6. Salah, gua salah. Aja nomor ya, Dayu, salah. Kasus ya Pak. Selesai. Iya. Ini berapa loh? Thailand. Ya, Jepul, ikan 6 loh. 5 betul. Gue ikan cowok. 5 deh. Gue di bawah gue cuy. Terus aja betulan dong. 5 Bang. Balap jadi balap. Gue balap kalau jadi gue berani ya. Gue tinggal. Berapa nih Pak? Pak, saya udah selesai kan? Anjir banget. Wih, Perkenalkan, saya Tika Nurbaiti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bandar Lampung. Kali ini saya akan melakukan pendampingan individu yang kelima bersama pengajar praktik Ibu Yeni Puspasari, SPD, dan praktik coaching dengan rekan sejauh saya, Bang Muhammad Darwis, SSIGM. Baik, Pak Darwis, terima kasih atas waktunya pagi hari ini ya Pak ya. Sedang sibuk tidak Pak? Enggak, kebetulan kan lagi anak-anak lagi hafalan kan. Tugasnya kan dipindahkan ke guru yang lain. Jadi ada penggantinya ya Pak? Iya. Jadi Pak Darwis pagi hari ini mohon berkenan gitu ya, saya akan melakukan wawancara lagi dengan Pak Darwis gitu ya. Sebelumnya kita sudah bertemu di kegiatan pra observasi kelas, kemudian kemarin juga sudah melihat langsung gitu ya pembelajaran Pak Darwis, observasi Pak Darwis saat pembelajaran di kelas. Bagaimana kemarin perasaan Pak Darwis gitu saat proses observasi pembelajaran di kelas? Ya biasalah ya, namanya baru eksperimen ya, perasaan tegang terus ya ada ya. Kita khawatir kalau misalnya nggak berjalan sesuai dengan keinginan kita kan. Tapi alhamdulillah walaupun kondisinya agak bukan agak ya, aktif banget ya namanya. Tapi 7 kelompok dari 8 kelompok itu semuanya aktif.
satu kelompok sih yang kurang aktif dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Kan itu kan sistemnya dia presentasi, kemudian ada pertanyaan dari anak-anak, kemudian dijawab oleh si presentasi itu, nanti mereka dapat bintang. Makanya kan saling berlomba-lomba kelompok. Tapi ada satu kelompok yang masih biasa aja sih katanya. Cenderung pasif gitu ya Pak ya? Ya udah 90 hampir 90% lah, udah bagus. Kalau dari pembelajaran kemarin menurut Pak Darwis itu tujuan pembelajarannya gitu atau tujuan yang Pak Darwis harapkan itu sudah tercapai atau belum? Ya, alhamdulillah kalau untuk dari indikatornya insya Allah sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan tujuannya. Kemudian dari segi komunikatif sosial mereka juga sudah tercapai. Ya mungkin sedikit PR saya sih untuk anak-anak yang masih mungkin dia masih kurang minat dalam matematika atau memang dalam sosial komunikasi masih kurang gitu, masih kayak saya sih. Kemudian kalau kemarin saat melakukan observasi kelas gitu ya, dari ini kan pembelajarannya sudah di ujung ya Pak ya, sudah di akhir gitu, kita minggu depan juga sudah ujian gitu. Dari daya tangkap anak-anak gitu ya Pak ya sendiri dalam mengikuti pembelajaran itu menurut Pak Darwis itu tercapai atau tidak Pak? Alhamdulillah sudah tercapai. Jadi bisa mengejar gitu ya Pak? Bisa mengejar. Dari yang kemarin Pak Darwis lakukan gitu ya, strategi dari Pak Darwis tuh sehingga anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan itu apa Pak? Apakah sebelumnya anak-anak diberikan materi dulu gitu atau sebelumnya sudah diberikan stimulus sebelum pertemuan kemarin atau seperti apa? Kalau pemberian materi dari awal sih belum, cuman saya memberikan tugas pada mereka membuat satu bahan, karena ini kan tentang lingkaran. Jadi ada 8 unsur, jadi saya bagi ke 8 kelompok. Satu unsur di kelompok 1, satu unsur di kelompok 2. Jadi nanti mereka saling presentasi, jadi mereka saling mendapatkan informasi dari teman-temannya. Cuma itu aja. Mereka bawa HP sama membuat lingkaran aja udah. Kalau untuk materi nggak saya kasih. Jadi mereka siap membuat pertanyaan sendiri, menjawab sendiri, ya semuanya dari mereka sih. Jadi mereka eksplor sendiri ya Pak? Eksplor sendiri. Jadi setelah itu di akhir nanti ada refleksi, ada quizzes gitu ya. Jadi mereka punya HP masing-masing, kita pakai quizzes, kita cek kemampuan mereka, sudah sampai sedalam mana mereka sudah mengetahui pembelajaran hari itu. Kemudian dari proses pembelajaran kemarin, adakah tantangan atau kendala yang Pak Darwis temui? Yang pertama sih menyiapkan awal ya, kemarin itu waktunya kita delay 15 menit apa ya, sehingga di akhir waktu kuisis yang mereka lagi senang-senangnya gadget, apalagi dalam pembelajaran ya, mereka juga suka, jadinya terpotong ya waktu istirahatnya sedikit, 5 menit ada habis. Itu untuk waktu. Kalau untuk keaktifan memang mereka anak-anak kelas 7 ini suka bereksplor ya, jadi kita perlu mencari simulasi yang lain. Biasanya kan matematika kan di papan tulis gitu ya. Jadi kita perlu simulasi dari berbagai materi sih. Kalau dari pembelajaran yang kemarin, artinya waktu anak-anak ini terpotong gitu Pak ya. Tapi itu anak-anak menerima Pak? Iya. Di awal saya minta maaf ya kalau misalnya kita terpotong waktunya, karena ini salah satu bagian dari rancangan ya. Tapi ya mereka malah seneng gitu. Malah setelah itu mereka malam Pak kuisis lagi ya Pak. Jadi malam kuisis lagi, kita main lagi. Tapi memang bukan dalam matematika sih, tentang bendera, bahasa Inggris, pengetahuan umum sosial itu aja. Jadi karena sudah kesepakatan antara anak-anak juga, jadi anak-anak menikmati aja gitu ya Pak ya. Kemudian
kalau dari Pak Dari sendiri rencana terdekat itu untuk proses pembelajaran selanjutnya kita tuh untuk menyelesaikan pembelajaran sebelum menghadapi pekan ujian selanjutnya gimana? Karena sudah mepet mau ujian ya, jadi saya mungkin drilling aja sih Bu. Drilling apa saja yang kita ikutin kisi-kisinya. Tapi memang kalau misalnya untuk dalam kepada lingkaran, kemudian sampai kepada soal-soal dunia nyata mungkin kita sedikit aja sih Bu. Karena waktunya juga sudah mepet. Jadi kita drilling. Kemudian dalam melaksanakan tahapan selanjutnya, adakah orang lain gitu yang mungkin akan Pak Darwis libatkan gitu? Iya, tentunya kalau melibatkan orang lain itu pasti ya. Pertama saya minta tolong kepada orang tua untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan di rumah ataupun sesuai dengan kisi-kisinya mereka mengingatkan kembali anak-anaknya untuk menyiapkan apa yang diperlukan sesuai dengan kisi-kisinya, bahan-bahannya, materi-materinya. Kemudian dengan sekolah saya juga bekerja sama dengan sekolah juga terkait dengan keperluan yang saya inginkan. Jadi dengan keperluan itu saya harapkan bisa lebih memaksimalkan sih kualitas pembelajaran ataupun daya tangkap anak-anak. Berarti di sisa waktu ini gitu ya perlu kerjasama ya Pak. Kerja keras gitu. Jangan kurang waktunya. Oh betul, gitu. Karena juga banyak libur gitu ya. Kapan Pak kira-kira Bapak akan mulai berkoordinasi tadi dengan orang lain yang terlibat? Insya Allah hari ini saya mau komunikasi dengan anak-anak untuk menyiapkan bahan-bahannya. Saya juga nanti mungkin ya mungkin bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Oke. Ya, berarti mulai hari ini ya Pak ya tersisa ya tinggal hari ini ya. Hari Jumat dan Sabtu gitu kan hari Senin sudah mulai. Ya, semoga rencana Pak Darwis tadi bisa dilaksanakan gitu, bisa optimal juga gitu, terus kemudian anak-anak juga bisa menerimanya dengan baik sehingga apa yang Pak Darwis harapkan itu tercapai. Iya. Saya juga terima kasih Bu udah mau ikut bergabung ngecek ataupun saling berbagi lah ya kita, berbagi pengetahuan ataupun berbagi praktek baik dengan pembelajaran ini. Ya, terima kasih banyak Pak Darwis untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan gitu. Terima kasih juga sudah memberikan saya kesempatan untuk berlatih gitu, bagaimana coaching, bagaimana mengobservasi rekan yang lain. Sukses untuk Pak Darwis, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Ini ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.